Di sini aku kenalin dulu, aku Eli dari media online movie terkini. Aku mau nanya nih buat Kak Audi Marisa, ini kan film horor pertama kamu ya? Kan sebelumnya tuh genrenya lebih ke drama. Ada tantangannya nggak sih selama menjalankan proses syuting? Terus pertama kalinya ditawarin film horor ini kenapa? Terus untuk kalian kan ini ceritanya konflik tentang vlogger, gitu ada rekomendasi nggak sih yang kalian lihat panutannya itu siapa gitu buat mendalamin ya vlog siapa yang kalian tonton itu aja sih. Makasih. Silakan boleh dijawab Audi. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertama kali mendapatkan project film horor bener-bener pastinya excited banget ya, karena kan nggak pernah sebelumnya. Biasanya drama yang syutingnya tuh santai, mungkin usahanya kayak ya paling nangis atau marah, tapi kalau ini tuh horor ternyata lebih lelah, capek. Makanya persiapan produksinya tuh lumayan agak lama dibanding syutingnya ya, karena harus persiapan fisik dan mental. Terus pastinya ternyata seru juga ya, jadi pengalaman pertama syuting film horor. Dan awalnya tuh kayak agak takut untuk nerima ya, karena aku penakut banget. Terus pastinya juga real set kan, dan emang benar syutingnya beneran di gunung. Jadi aduh awalnya gimana ya gitu, cuman ternyata pas baca ceritanya aku suka banget karena dikemas cara anak muda banget, jadi aku kembali muda. Terus ceritanya fresh banget karena ternyata ada unsur found footage-nya yang mungkin gak banyak film horor yang punya unsur found footage gitu. Jadi aku penasaran aja, dan aku juga sempat sharing juga sama Kak Santi soal ceritanya dan karakternya, dan aku suka gitu, aku suka banget. Jadi ya udah aku akhirnya gas gitu, terimalah project ini gitu. Yes, kalau untuk vlognya sendiri, untuk geng vlog ada referensi nggak tadi pertanyaannya, nonton vlog-vlog sebelumnya atau dari mana? Vlog sih karena aku juga pernah ngevlog, inspirasinya vlog aku aja sih Mbak. Ya gitu aja sih. Geng vlog yang lain mau menambahkan silakan. Mungkin kalau dari referensi nggak ada sih, cuman kan kita pernah ada kasus yang kayak vlogger yang melakukan hal yang melakukan segala cara demi konten. Nah, mungkin yang dikulik jadinya motivasinya apa sih? Kenapa sih dia ngelakuin itu? Sebenarnya yang paling relate dari geng vlog ini ini kata kuncinya budak konten kali ya. Jadi kita melakukan segala cara demi mendapatkan konten yang ujung-ujungnya ke duit lagi, tapi tanpa memikirkan orang lain. Yes, gitu ya. Siap. Terima kasih untuk jawabannya. Satu lagi pertanyaan, silakan. Selamat sore, saya Adi dari kompas.com. Saya mau nanya ke Mbak Santi atau Mas Wisnu, ini untuk pasar setan ini ada berapa jenis setan sih yang ditampilin? Benar. Kan pasar ya, maksudnya rame ya. Valid. Nggak cuma satu dong. Terus yang di background sendiri ini setan apa dan kenapa nggak dimunculin di trailer pertama? Terima kasih. Silakan Mbak Santi atau Mas Wisnu. Ya, thank you. Aku akan sharing jawaban dengan Wisnu ya. Pertama, Mas Adi atau Mas Edi tadi? Mas Adi dari Kompas. Mas Adi Kompas pengen duluan ya. Tentunya Mas, di film Pasar Setan ini kita banyak kejutan. Kalau kamu nanya berapa, nanti kamu harus buktikan sendiri. Yang pasti bukan saya. Gitu. Nanti tolong tag aku, kalau kamu udah nonton dan ngitung, let me know ada berapa. Itu sih, jadi kita mencoba meramu dari cerita-cerita yang ada. Jadi dengan begitu kita mencoba menghidupkan pengalaman Pasar Setan di layar lebar ini. Seperti itu sih. Dan kalau mau berapanya ya aku rasa Mas harus bersabar sedikit menunggu tanggal 29 Februari ya. Yes. Mas Wisnu, silakan. Kalau dengan ini yang di posteran kita lihat yang di layar ada cerita khusus yang kenapa di setan apa gitu ya Mas ya tadi? Serem ya? Serem banget Mas. Gila serem banget. Kita tunggu 29 Februari. Luar biasa. Ya, boleh tepuk tangan dong teman-teman. Thank you Mas Adi.
Thank you. Mas Wisnu, tapi ada satu pertanyaan dari saya karena saya kebetulan kan juga hobi mendaki gunung dan Pasar Setan nih untuk teman-teman pendaki nih akrab banget Mas. Akrab banget. Nah boleh kasih tau Mas tadi kan Mas kalau Gunung Raung terus syuting di Pangrango gitu Mas. Nah ini ambil setnya cerita dari gunung-gunung yang mana Mas? Apakah gabungin dari Pasar Setan gunung mana nih? Tapi di trailer sudah ada sih tadi. Iya. Di situ ya. Gunung Salak ya. ada di trailer kan? Ya. Sampai sekarang sih merinding nih, belum ada yang berani ke gunung. Wah, Memang gunung itu memang lumayan agak serem sih. bukan lumayan lagi, serem banget. Ya kalau ngomongin serem pengalamannya, ternyata Roy sama Pangeran ada yang mau diceritain nggak ke teman-teman media pengalaman serem ya? Roy, boleh dong Roy, ceritain Roy. Roy, soalnya di antara kita yang Iya. punya pengalaman itu Roy sama Pangeran. si babi apa Pangeran? Sorry, cerita babi hutan tadi maksud gue. Cerita horor ya. Oke, jadi waktu itu ini udah mulai scene terakhir. Iya. Udah jam 2, jam 3. Syutingnya tuh bareng sama Audi sama Cindy. Nah, mereka tuh lagi di luar. Nah, kita tuh lagi persiapan untuk scene selanjutnya. Nah, scene selanjutnya tuh lumayan berat gitu. Jadi aku keluar, bengong-bengong di hutan sambil habis ini gimana ya, habis ini sini gini ya, maksudnya kayak gini. Tiba-tiba ada suara, maksudnya kayak suara. Nah, aku tuh kurang tahu kadang ini tuh suaranya suara binatang apa-apa. Cuman dia tuh suara kayak gitu loh, kayak ketawa tapi tinggi gitu, tapi dia kayak ngeledek gitu. Pertama kali dengar, ini binatang kali ya. Nah, tapi setiap kali kalau kita lagi tenang, dia tuh baru bunyi, baru kayak ada suaranya. Dan itu suaranya tuh sekitar 2 kali, 3 kali, dan selalu pas kita lagi tenang. Nah, pas udah ketiga kalinya, ini kayaknya nggak bener deh. Dia kayak ngasih tahu, gue di sini, gitu. Habis itu langsung nanya lah sama Audi, sama Cindy. Kalian dengar gak sih? Gitu. Nggak dengar apa-apa kok. Oh, oke. Berarti ini salah dengar atau emang aku doang nih yang dengar gitu. Belakang balik ada kru yang ngasih tahu, lu dengar ya tadi ya? Iya gue dengar. Gue juga nanya sama kru yang lain tapi nggak ada yang dengar. Emang di belakang nggak ada orang? Nggak ada sama sekali. Wah. Habis itu langsung oke, kita rembukan di dalam tenda aja bertiga ya. Jangan di luar Keluar sendiri dulu ya. ya. Jangan terlalu itu karakter hari ini sih. Kalau kayak gitu ya, kalau Pangeran ada nggak? Karena tadi doang ya, tadi suaranya ada. Mas Adi silakan. Aku nambahin sedikit pengalamanku ya. Jadi Iya. waktu lagi di lokasi, jadi lokasinya nih memang lumayan challenging karena benar-benar di gunung dan itu dingin sekali. Iya. Jadi sebenarnya aku juga apresiasi ya untuk para pekerja film, baik aktor, baik sutradara dan semua kru karena membuat film itu sangat-sangat sebuah komitmen kerja yang sangat nyata gitu. Jadi apalagi dalam konteks kita bikin horor, film horor, itu sudah pasti kita syutingnya kan malam. Jadi callingan itu dimulai bisa jadi sore sampai pagi. Dan di gunung itu dingin banget, kayaknya minus atau pokoknya 12 ya. ya. Aku udah pakai berlapis-lapis. Nah, satu waktu ada aku inget banget, aku lagi di lokasi terus lagi persiapan next scene. Nah kan setiap kita syuting kan kita ada tim yang memang bertanggung jawab atas asap ya. Oke. Aku tahu tuh kita ada tim asap. Iya. Tapi pas ini satu waktu pas mau take, tahu-tahu ini Astagfirullah. putih semua, asap semua dan kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Aku langsung bilang sama Mas Wisnu, Mas ini kok asapnya kayak gini sih, kamu kan nggak kelihatan apa-apa. Ini kebanyakan asapnya, aku bilang gitu kan. Dia bilang gini, Astagfirullah, bentar "Mbak, lagi. apa-apa?" Astagfirullahaladzim. Mas, iya. Mas, Bukan gimmick itu ya. nggak ada yang pegang. Nggak ada yang pegang. Maaf ya, semua maaf ya. Oke, Ini cerita balik. bagus kok. Iya. Terus jadi Dari asap tadi terus. Jadi aku bilang, Mas ini kayaknya asapnya kebanyakan karena benar-benar kita nggak bisa ngeliat apa-apa dan itu dingin sekali. Kata Mas Wisnu, Mbak itu kabut bukan asap yang kita buat. Oh oke, asli itu nggak kelihatan, semua putih. Jadi itu pengalaman sangat menarik ya untukku gitu. Jadi ya aku paling gini. Iya. Dari tadi lampu juga ikut-ikutan suasananya hidup sendiri nih. Mau nambahin dikit. Silakan Mas Jadi Wisnu. sebenarnya teman-teman aktor kan kita bekerja selain ketika teman-teman aktor action, tapi kita juga bekerja di luar itu. Iya. Menentukan lokasi itu adalah tantangan tersendiri karena kita berada di tengah hutan yang bersebelahan dengan
habitat binatang liar. Iya. Jadi ada beberapa titik lokasi gitu yang sengaja kita pilih, kemudian yang aktor-aktor nggak tahu. Nah, saya pilih, oh ini sarangnya ular kobra yang di sebelah sini. Oh begitu ada satu adegan yang mereka harus melewati itu, sebelum mereka datang ke tempat itu, saya, DP, dan tim lokasi dan semuanya ngecek dulu, kita cari, oh ternyata ini ada titik yang sudah kita tentukan, ternyata di situ begitu dibuka batunya ada sarangnya kobra. Kobra kita tutup lagi, terus di situ ya udah kita cari lagi yang aman gitu. Dan kita didampingi oleh ranger untuk itu dari tim. Di gunung itu ya Mas. Nah, dan kemudian pilihan kemudian di kaki gunung Pangrango Iya. karena saya takut syuting di Gunung Salak. Banget Mas. Ya. Iya. Itu jelas, ya, Iya. saya takut banget. Iya. Tapi kemudian beberapa minggu yang lalu saya kaget. Kenapa? Karena jalur yang kita ambil itu adalah jalur ziarah. Wow. Dan ada 13 orang yang hilang. Yang hilang kemarin tetap Iya. mendaki, Jadi- hilang nggak dapat sinyal, nggak banyak Jadi ya bantuan. itu yang untungnya ketika kita syuting tidak terjadi apa-apa. Tapi memang tantangannya di tempat itu adalah kita berbatasan dengan hal yang bisa kita lihat, bisa kita antisipasi, dan juga mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat dan yang akhirnya juga kita antisipasi dengan beberapa hal. Wow, tepuk tangan dong, ini luar biasa. Ya, Gunung itu terkenal dengan pasar setan ya, ini sangat luar biasa. Baru tahu ya, teman-teman pemain baru tahu kalau ada sarang kobra tadi Mas. Iya. Baik, terakhir mungkin Mas Andi untuk closing statementnya di press conference kita di sore hari ini sebelum nanti kita berikan kesempatan untuk ambil foto lagi, silakan. Oke, teman-teman media, terima kasih. Peran teman-teman pada sore hari ini sangatlah penting bagi kami untuk bisa menyuarakan karya terbaru kami yang akan tayang 29 Februari nanti. Mohon dukungannya dan ya kami berharap film Pasar Setan ini bisa menambah kasanah perfilman Indonesia karena kita tahu film horor adalah salah satu genre film yang memang kita sukai karena sangat dekat gitu ya dengan culture kita, dengan banyaknya cerita-cerita kita. Dan Ident Pictures di sini kami telah berusaha untuk membuat sebuah cerita horor yang terinspirasi dari kisah nyata yang sangat-sangat menarik, dan kami harapkan ini bisa menambah warna dari film horor yang ada sekarang. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman, kita berfoto yang di depan tetap duduk namun